Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Heidi Olivia dari Paroki dan Persekutuan Doa Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua Bali. Berjumpa kembali dalam Renungan Geni tanggal 8 Juli tahun 2022 ini. Rekan-rekan, kali ini saya ingin membawakan tema atau saya beri judul dari renungan kali ini adalah apakah Anda seorang pengecut? Perikop yang mau saya bacakan atau dasar Alkitabiah saya dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk Anda semua. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana atau akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ketika mendengarkan perikop ini, bagaimana situasi hati Anda semua? Apakah takut, getir, justru malah bertumbuh imannya? Atau justru semakin kuat berdoa supaya pada saat masa ini datang kita tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam iman kita akan Kristus? Atau justru balik kanan, maju jalan, muntaber, hilang tanpa berita, dan tidak mau lagi mengikuti Kristus? Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengecut itu memiliki persamaan kata tawar hati dan antonimnya adalah pemberani. Maka jadilah pemberani lo, jangan takut. Nah, setiap orang tuh nggak mau disebut pengecut, tetapi kadang mereka memiliki sifat pengecut itu sendiri tanpa disadari. Artinya ketika mereka berbuat sesuatu, mereka cenderung lari dari masalah dan tidak mau bertanggung jawab. Lari dari masalah berbeda dengan menghindari masalah loh. Nah, kalau lari dari masalah kita berbuat sesuatu dan gak mau bertanggung jawab. Tapi kalau menghindari masalah, ini artinya kita tidak mau terjun ikut dalam permasalahan, dan sebelum masalah itu terjadi kita harus bijaksana untuk menghindarinya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus itu berkata di ayat yang ke-16 bahwa Ia itu mengutus kita seperti mengutus domba ke tengah serigala. Domba itu kan simbol hewan yang paling lemah ya. Kita itu adalah orang-orang yang lemah di tengah dunia yang tidak semuanya mengakui Kristus adalah Tuhan. Dan kita cenderung bisa jatuh ketika kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan. Kita akan lemah menghadapi kedagingan kita, keinginan-keinginan kita, dan penguasa-penguasa di udara yang cenderung memberikan hal-hal di mana supaya kita menjauh dari Allah. Dan lambang serigala itu adalah mereka yang
tidak mencintai Allah dan tidak mencintai pengikut-pengikut Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, saya bisa membayangkan bagaimana rasanya digigit serigala dan digigit domba ya. Digigit serigala itu ketika digigit dengan gigi-giginya yang tajam, kemungkinan besar kita bisa terluka parah atau bahkan mati. Tetapi kalau digigit domba, mungkin rasanya seperti geli-geli gimana gitu kali ya. Saya sih belum pernah digigit domba sih sebenarnya. Tapi ini adalah suatu analogi agar kita siap, agar kita prepare menghadapi masa depan, karena masa-masa ini akan datang. Nah, Tuhan Yesus juga sudah memberikan solusinya, yaitu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, banyak orang tidak mengetahui sifat ular sendiri. Ular itu sebenarnya cenderung menghindari konflik, menghindari manusia, menghindari masalah. Ini yang mau dipetik. Nah, kalau merpati itu sendiri, merpati itu adalah simbol kesetiaan. Dia adalah burung yang selalu bisa pulang kepada pasangannya sekalipun dia berada dari ribuan kilometer terpisah antara jarak dan waktu. Dan merpati itu juga merupakan seorang yang binatang yang bisa membawakan kabar atau pesan. Nah, Tuhan mengibaratkan kita ini, kamu harus seperti ular dan merpati, cerdik dan tulus hati. Maka rekan-rekan pembawa kabar gembira Kristus yang adalah kaum minoritas, jadilah selalu bijak dan jangan kita masuk ke dalam konflik, tapi hindarilah konflik. Jangan engkau murtad pada saat masa-masa itu terjadi, karena Kristus sudah mengingatkan dan Kristus mempersiapkan kita dengan rohnya agar kita mampu menghadapi ini semua. Tetaplah mewartakan kabar sukacita Kristus dengan ketulusan hati, membawa damai bagi sesama, bukan percekcokan, bukan dengan adu mulut, adu jotos, adu otot, adu nyali, tetapi tetaplah memiliki integritas yang tinggi di dalam Kristus. Seperti merpati yang selalu bisa pulang kepada pasangannya, kita pun harus bisa selalu menemukan jalan pulang kepada Allah Bapa di surga dan taat akan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.